Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 108 yang benar disebut. Begitu Amandamu meninggalkan restoran, dia dengan cepat berlari ke atas seperti dikejar hantu dan kembali ke kamar. Tutup pintu. Dia bersandar di pintu dan mengulurkan tangan dan menepuk dadanya. Tidak heran, Charles Mo selalu suka menggodanya sebentar ketika tidak ada kerjaan, dan merangsang berlari. Setelah tenang, Amandamu dengan hati-hati mengunci pintu. Baru pergi ke kamar mandi untuk mandi. Dia tidak benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan Charles Mo. Bagaimana jika dia adalah Ricky Mo? Di malam hari, Charles Mo tidak mencari Amandamu. Hari berikutnya adalah hari Sabtu. Amandamu masih memikirkan Charles Mo kecil. Dia tidak bisa memberinya makanan di pagi hari, jadi dia memesan sarapan di luar untuk dibawa ke sana. Tidak tahu tadi malam bagaimana dia mendapatkan makan. Ide anak itu terlalu besar. Jika itu adalah putranya sendiri, pasti akan mematahkan kakinya. Namun, di sisi lain, anak ini juga sangat berani. Amandamu memesan makanan cepat saji. Buka pintu seperti pencuri dan keluar. Dia berjalan ke pagar koridor di lantai 2, kepalanya menoleh, mencari Charles Mo di ruang tamu. Setelah mengkonfirmasi bahwa Charles Mo tidak ada di ruang tamu, dia merasa lega. Baru saja akan berbalik, terdengar suara samar Charles Mo di belakangnya. Sembunyi-bunyi lihat apa? Amandamu terkejut membuat dia takut, tanpa sadar mundur 2 langkah. Tetapi di belakang ada pagar pembatas, dia tidak bisa mundur lagi. Charles Mo juga baru bangun. Mungkin tidak ada rencana untuk keluar hari ini, jadi dia memakai pakaian rumah, pakaian yang memiliki tekstur lembut dan gaya lembut. Lekuk tubuhnya yang luar biasa, dan seluruhnya terlihat anggun dan mulia. Tentu saja, pertanyaan sebelumnya dia jawab. Charles Mo maju selangkah lagi, dan jarak antara keduanya kurang dari 5 cm. Apa yang kamu melakukan hal yang salah? Siapa yang kamu takut temui? Amandamu bahkan bisa merasakan suhu kulit dia. Amandamu mengerutkan bibirnya dan tanpa sadar menggenggam pagar pembatas di belakangnya untuk mencari rasa aman. Ketika mengangkat kepalanya lagi, tidak ada jejak panik di wajahnya, dan mata kucing cantik itu dipenuhi air angin yang membuat sejuk, dengan nada suaranya lembut. Aku telah melakukan sesuatu yang salah. Takut ketahuan orang lain, bukankah di dalam hatimu paling tahu? Amandamu berkata sambil, satu tangan menyentuh dadanya, dan jari-jarinya yang lembut menggosok baju rumah yang tipis itu, seperti anak kucing yang belum tumbuh cakar yang tajam. Gores sedikit, bisa rasakan gatal di hatinya. Mata Ricky Mo menjadi lebih gelap, dan tangannya menggenggam tangan Amandamu yang sembarangan mengusap dadanya. Dengan nada menakutkan. Dulu terhadap Ricky Mo tidak berubah, sekarang merayuku, kalian para wanita benar-benar bisa berubah-ubah. Meskipun Amandamu tidak terbiasa dipegang oleh seorang pria seperti ini. Identitasnya saat ini adalah seorang wanita yang telah jatuh cinta dengan Charles Mo, dan ingin merayunya, tentu saja, dia tidak dapat mengambil kembali tangannya. Dia menatapnya dengan senyum di wajahnya, bagaimana ini bisa berubah-ubah. Selama itu adalah wanita dengan pikiran jernih, dia akan membuat pilihan yang sama seperti aku. Setelah terdiam beberapa saat, Amandamu berdiri berjinjit dan bersandar ke telinganya dan berkata, aku merasa kalian para pria lebih suka berubah-ubah. Kamu dulu datang untuk memprovokasi aku, dan sekarang aku datang ke depan pintu, tetapi kamu mengatakan bahwa aku berubah-ubah.
kalian para lelaki apakah semuanya selicik ini? Ketika sudah datang sendiri malah tidak mau, tetapi semakin kamu tidak mendapatkannya, semakin kamu akan terprovokasi. Amandamu ingin memarahinya sejak lama, dia tidak pernah merasa begitu menyakitkan. Ricky Mo tidak pernah mendengar wanita ini memarahi dia, tetapi apa yang dia merasa ada yang tidak betul dengan wanita ini, sudah 2 hari ini dia terlihat tidak normal. Dia sepertinya ingin merayu dirinya dengan sengaja, tetapi ketika dirinya mendekat, dia jelas merasakan seluruh tubuhnya tegang dan kaku. Apakah dia mencoba memohon untuk membantunya membantu perusahaanmu? Begitu ide ini keluar, lalu ditolak dirinya. Terakhir kali dia diculik karena Novia Xiao, dia benar-benar bersalah kepada keluargamu. Melihat bahwa Charles Mo terdiam, hanya menatap dirinya sendiri dengan wajah kusam, Amanda mundur, dan hendak menarik tangannya, dan mendengar Charles Mo berkata dengan nada rendah. Sepertinya kamu terhadap menyerahkan diri, 2 kata ini ada kesalahpahami. Pergi ke Jade Imperial malam ini, biar kamu melihat menyerahkan diri yang sebenarnya. Dirinya selesai berbicara, memegangi tangan dia di samping bibir dan mencium dengan lembut, sedikit mengaitkan bibirnya, mengungkapkan senyum yang bermakna. Karena wanita ini ingin bermain, maka mainlah yang besar sedikit. Amandamu membeku di tempat. Ini berbeda dari yang dia bayangkan, dia cukup marah tadi, kenapa dia tiba-tiba mengubah sifatnya. Charles Mo, lelaki ini, terlalu berpikiran dalam, dan orang biasa tidak bisa mengetahui pikirannya. Amandamu mulai menyesal, dia selalu merasa bahwa dia mungkin alih mendapat untung malah rugi banyak. Charles Mo, setelah tidak lama di rumah dia pun keluar. Dia terlalu malas untuk memasak di rumah, jadi dia membeli bahan lalu ke rumah sewa. Charles Mo kecil bermain lagi, dia setengah berbaring di sofa, dan ada tumpukan sampah di atas meja di depannya. Amandamu dengan sabar mengambil tempat sampah dan mengumpulkan setengah dari sampah, dan berdiri kaca pinggang berbicara. Bukannya kamu tidak ada uang? Bagaimana kamu bisa makan begitu banyak makanan ringan setiap hari? Aku membelinya ketika aku datang, dan semua uang itu digunakan untuk membeli makanan ringan. Dia berkata, dan mendesah. Sebelumnya, aku tinggal bersama ibuku, dia tidak akan membiarkan aku makan makanan ringan, atau membiarkan aku bermain games, tentu saja aku harus makan sepuasnya sekarang. Hampir seperti anak beruang. Amandamu meletakkan sayur yang dibawanya ke meja masak dan bertanya padanya sambil memilih sayur. Apa yang kamu makan tadi malam? Mie daging sapi, dia menambahkan kalimat lain. Restoran mie yang kamu bawa aku kemarin. Bagaimana kamu makan tanpa uang? Dia mengambil nada alami. Hutang, ingatlah untuk membantu aku bayar ketika kamu kembali. Apakah bos sana mengenal kamu dengan baik? Memberi kamu hutang. Amandamu merasa ia selalu membuka mata. Memangnya kenapa? Dia masih menyuruhku datang lagi untuk makan siang hari ini. Petik 2. Amandamu tidak tahu harus berkata apa. Gen keluarga Mo sangatlah bagus. Mau itu, Charles Mo, besar di rumah, atau anak beruang kecil Charles Mo di depannya, mereka semua terlihat tampan. Jika anak lain yang seumurannya mengandalkan wajah ini untuk berpura-pura menyedihkan akan terlihat seperti penipu. Namun, itu agak terlalu sombong bagi dia untuk menyuruh dirinya membayar hutang untuknya. Charles Mo, aku tidak punya kewajiban untuk membayar hutangmu. Lagi pula, kamu akan menjadi pacarku di masa depan. Aku akan menghabiskan uangmu sekarang, kelak nanti aku mendapat uang dari menjadi e-sports profesional maka semua uang itu kuberikan kepadamu untuk kamu pakai. 3 kalimat tidak meninggalkan kata permainan. Aku sudah menikah. Amandamu tidak bisa menahan tangis tawa.
Charles Mo kecil berdiri dan meregangkan pinggangnya, berkata, "Aku sangat tampan, kamu pasti akan menceraikan suamimu karena aku." Setelah selesai, dia mengambil cermin di sebelahnya dan mengaca, berkata sambil mendesah, "Benar tampan." Amanda Mu bersambung.